Rimba adalah seorang pria miskin yang hidup di desa terpencil di kaki Gunung Kawi. Sehari-hari, ia bekerja sebagai buruh serabutan, mengangkut kayu bakar atau membantu panen di ladang orang. Hidupnya penuh kesulitan, dan satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah harapan bahwa suatu hari takdir akan berubah. Namun di usia 35 tahun, harapan itu semakin memudar. Rumahnya reot, istrinya Sari sering sakit-sakitan, dan anaknya Wira tidak bisa sekolah karena mereka tak mampu membayar biaya pendidikan. Malam itu hujan turun deras membasahi atap rumbia rumah mereka yang bocor di sana-sini. Rimba duduk termenung di sudut rumah, menatap cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip. Harus sampai kapan kita hidup seperti ini, Sari? Rimba bergumam, suaranya parau. Sari, yang berbaring lemah di balai bambu, hanya tersenyum tipis. Yang penting kita tetap bersama, Mas. Uang bisa dicari, tapi keluarga lebih berharga. Kata-kata itu menghangatkan hati Rimba, tapi tidak menghapus kenyataan bahwa mereka kelaparan. Perutnya sendiri sudah terbiasa kosong, tapi melihat Wira tidur dengan perut keroncongan membuat hatinya perih. Lalu, malam itu datang sesuatu yang mengubah segalanya. Malam semakin larut, dan hujan masih belum reda. Petir sesekali menyambar, menerangi pepohonan tinggi di sekitar rumah Rimba. Udara dingin membuat tubuhnya menggigil, tapi hatinya lebih dingin lagi, penuh dengan kegelisahan. Saat itulah terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Rimba terkejut. Siapa yang bertamu di tengah malam begini? Dengan hati-hati ia melangkah ke arah pintu dan mengintip dari celah kayu yang sedikit renggang. Tidak ada siapa-siapa, tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, seperti ada seseorang yang tidak sabar menunggu. Rimba menelan ludah, ia menoleh ke arah Sari yang masih berbaring dengan mata terpejam. Wira juga masih terlelap, tak terganggu oleh suara itu. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Rimba menggeser palang pintu dan membukanya perlahan. Di depan rumahnya, berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya tirus, matanya tajam seperti mata burung hantu, dan tangannya menggenggam tongkat kayu yang tampak usang. "Kau, siapa?" tanya Rimba, suaranya bergetar. Pria itu tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya. "Aku datang membawa jawaban atas doa-doamu." Jantung Rimba berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Pria tua itu melangkah masuk tanpa diundang, lalu duduk di bangku kayu dekat pintu. Seolah-olah ia sudah lama mengenal rumah itu. "Aku tahu kau ingin lepas dari kemiskinan. Aku tahu kau ingin istrimu sembuh dan anakmu bisa sekolah. Aku bisa membantumu." Rimba menelan ludah. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengabaikan kata-kata pria itu. "Bagaimana caranya?" tanyanya akhirnya. Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berbisik, "Ada perjanjian yang bisa kau buat, tapi semua keinginan ada harganya." Rimba merasakan hawa dingin merayap ke tengkuknya. Ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, tapi jika itu demi keluarganya, apakah ia harus menerima tawaran ini? Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Jagasatru, seorang dukun sakti yang sudah hidup lebih lama dari yang bisa dibayangkan manusia biasa. "Apa yang harus aku lakukan?" Rimba bertanya, meski hatinya masih ragu. Ki Jagasatru mengeluarkan sebuah kantung kain hitam dari balik jubahnya dan meletakkannya di meja. Ketika ia membukanya, terlihat sebongkah batu akik berwarna merah darah. Batu itu berkilauan aneh di bawah cahaya lampu minyak. "Ambil batu ini, bawa ke perempatan jalan tua di luar desa.
Kuburkan di sana tepat tengah malam, dan kau akan bertemu dengan seseorang atau sesuatu, ujar Ki Jagasatru dengan nada penuh misteri. Rimba menggenggam batu itu, rasanya dingin di tangannya, seolah-olah menyerap kehangatan tubuhnya. Lalu, Ki Jagasatru tersenyum, kali ini lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi yang sedikit menguning. Jika kau cukup berani, ucapkan namanya, Sang Penunggu, maka kekayaan akan datang kepadamu secepat kau bisa mengedipkan mata. Rimba menahan napas. Ia tahu cerita tentang Sang Penunggu, makhluk gaib yang katanya menguasai kekayaan di dunia ini. Tapi hanya sedikit orang yang berani mencari dan membuat perjanjian dengannya karena ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus aku korbankan? Tanya Rimba akhirnya. Ki Jagasatru menatapnya lama, lalu menjawab dengan nada yang hampir terdengar seperti bisikan, "Itu akan kau ketahui nanti." Dan dengan itu pria tua itu menghilang begitu saja dalam gelap malam. Malam semakin larut, dan langit tertutup awan pekat. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih terasa lembab. Rimba berdiri di depan rumahnya, menatap batu akik merah di tangannya. Batu itu berkilauan seolah-olah bernyawa. Sari dan Wira masih tertidur lelap. Rimba menatap mereka sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam. Jika ini benar-benar bisa mengubah hidup mereka, ia harus mencobanya. Dengan langkah ragu, ia menyelipkan batu itu ke dalam sakunya dan berjalan keluar rumah. Jalanan desa gelap gulita, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar. Rimba berjalan cepat melewati kebun dan pematang sawah. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mulai menyelimutinya. Perempatan jalan tua itu tidak jauh dari desa, tapi jarang ada yang berani ke sana di malam hari. Konon, tempat itu pernah menjadi lokasi eksekusi para pemberontak di zaman kolonial. Banyak orang mengatakan bahwa mereka sering melihat bayangan hitam berkeliaran di sana. Saat Rimba sampai di sana, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah dengan pisau kecil yang ia bawa. Setelah lubang cukup dalam, ia memasukkan batu akik merah ke dalamnya. "Sudah selesai," bisiknya, berharap itu cukup. Tapi tiba-tiba, tanah di depannya bergetar. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara bisikan yang membuat jantungnya hampir melompat keluar. "Kau memanggilku," Rimba tersentak. Suara itu tidak berasal dari satu arah, seolah-olah datang dari segala penjuru. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lalu di tengah perempatan, perlahan-lahan muncul sesosok bayangan tinggi. Wujudnya samar, seperti asap hitam yang menggumpal, dengan dua mata merah menyala di dalam kegelapan. "Sesang Penunggu," suara Rimba bergetar. Makhluk itu tidak menjawab, tapi udara di sekitarnya semakin mencekam. Aku ingin kaya," lanjut Rimba dengan suara hampir berbisik. Mata merah itu menatapnya tajam, lalu, tanpa peringatan, suara berat menggema di telinganya. "Kau bisa mendapatkannya, tapi ada harga yang harus kau bayar." Rimba menelan ludah. "Apa yang harus aku berikan?" Makhluk itu mendekat. Suaranya kini lebih lirih, hampir seperti bisikan yang masuk langsung ke dalam kepalanya. "Aku akan mengambil sesuatu yang berharga darimu, sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan kembali." Rimba merasakan tubuhnya semakin gemetar, tapi pikirannya terus mengulang satu hal, jika ia kaya, hidupnya akan berubah. Sari bisa berobat, Wira bisa sekolah, mereka tidak akan kelaparan lagi. Ia menarik napas panjang dan mengangguk. "Aku setuju." Makhluk itu menyeringai. Perjanjian dibuat, lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap.
Rimba terbangun dengan napas tersengal. Ia masih di rumahnya, berbaring di balai bambu. Tapi ada yang aneh, rumahnya tidak lagi terlihat reyot. Atapnya kini dari genteng merah yang kokoh. Dinding bambu telah berubah menjadi tembok bata. Dan yang lebih mengejutkan, di luar rumah ada sebuah mobil hitam mengkilap yang diparkir di halaman. Rimba terperanjat, ia segera bangkit dan berjalan keluar. Saat ia membuka pintu, matanya membelalak. Halaman rumahnya kini luas, dengan pagar besi tinggi. Rumah-rumah di sekitarnya masih sederhana, tapi rumahnya kini seperti milik seorang saudagar kaya. Sari dan Wira juga terbangun. Sari menggosok matanya, bingung melihat perubahan drastis ini. "Mas, ini rumah siapa?" Rimba menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu, dari dalam rumah, seorang pria berseragam datang dan membungkuk hormat. "Selamat pagi Pak Rimba, semua jadwal hari ini sudah disiapkan. Apakah Bapak ingin sarapan dulu?" Rimba semakin bingung. "Jadwal? Siapa kau?" Pria itu tersenyum sopan. "Saya Arman, asisten pribadi Bapak." Darah Rimba berdesir. Ia benar-benar sudah menjadi orang kaya dalam semalam, tapi sesuatu mengusik pikirannya. Ia mengingat kata-kata makhluk tadi. "Aku akan mengambil sesuatu yang berharga darimu, sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan kembali." Apa yang telah diambil darinya? Rimba berusaha mengabaikan pikirannya. Mungkin ia hanya berlebihan. Mungkin ini adalah awal kehidupan baru yang lebih baik. Tanpa sadar, ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, siapkan sarapan untukku dan keluargaku." Ia tidak tahu bahwa perjanjian itu baru saja dimulai. Pagi itu, Rimba masih mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Segala yang dulu hanya ada dalam mimpi, kini nyata di depan matanya. Di meja makan, sarapan telah disajikan dengan mewah. Nasi goreng beraroma wangi, telur setengah matang, jus jeruk segar, dan buah-buahan yang tersusun rapi. Sari dan Wira masih tampak kebingungan, tapi mereka mulai menerima kenyataan bahwa sesuatu yang ajaib telah terjadi. "Mas, kau yakin ini bukan mimpi?" bisik Sari. Rimba tersenyum. "Kalau ini mimpi, aku tak ingin bangun." Wira, yang sebelumnya selalu menunduk karena malu dengan kemiskinan mereka, kini tertawa riang sambil menikmati sarapannya. Ia bahkan mulai bercerita tentang sekolah yang ingin ia masuki. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Rimba. Ia mengingat perjanjian dengan makhluk itu. "Aku akan mengambil sesuatu yang berharga darimu. Sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan kembali. Tapi sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang terasa hilang." Atau, belum, hari-hari berlalu dan Rimba semakin menikmati hidup barunya. Ia kini memiliki bisnis besar, perusahaan ekspor kayu yang entah bagaimana sudah berjalan dengan sukses. Setiap orang di desa tiba-tiba mengenalnya sebagai orang kaya dan terpandang. Namun, keanehan mulai terjadi. Suatu malam, saat Rimba sedang duduk di ruang kerja barunya, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara itu datang. "Kau bahagia?" Rimba merinding. Suara yang sama saat ia membuat perjanjian. Ia menoleh ke bayangannya sendiri di cermin, yang membuatnya ketakutan. Bayangannya tersenyum, padahal ia tidak tersenyum. Jantungnya berdegup kencang, lalu dalam hitungan detik, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari bayangan itu muncul sesosok tangan kurus hitam, mencakar kaca cermin dan mencengkeram wajah bayangannya sendiri. Krak, cermin itu retak. Rimba mundur selangkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Lalu terdengar bisikan dari dalam kepalanya. "Harga yang harus kau bayar sudah dimulai." Sejak kejadian di cermin itu,
Sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Rimba dan keluarganya. Pertama, Wira sering berbicara sendiri. "Ayah, aku tadi bermain dengan teman baru." Rimba mengernyit. "Teman siapa?" Wira tersenyum polos. "Kakak tinggi yang selalu berdiri di sudut kamar." Darah Rimba berdesir. Lalu Sari mulai berubah. Ia semakin sering melamun, seolah-olah jiwanya tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Suatu malam Rimba terbangun dan mendapati Sari duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke jendela. "Sari, kamu kenapa?" Perlahan Sari menoleh, dan saat itulah mata Rimba melebar. Mata Sari bukan lagi mata manusia, tapi hitam legam seperti mata makhluk dari kegelapan. "Sari?" Rimba mengguncang bahu istrinya dan seketika matanya kembali normal. Aku kenapa, Mas?" Suara Sari lemah. Ia tidak sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Rimba mulai sadar. Harga dari perjanjian itu bukanlah harta, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Malam berikutnya Rimba kembali didatangi suara itu. Waktunya sudah tiba. Saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan berdiri sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Itu sang penunggu. "Kau sudah mendapatkan kekayaan yang kau inginkan?" katanya. Suaranya bergema. "Sekarang aku akan mengambil milikku." Rimba mundur ketakutan. "Tidak, kau bilang kau hanya mengambil sesuatu yang berharga." Sang penunggu menyeringai. "Dan yang paling berharga bagimu bukanlah uang, tapi keluargamu." Darah Rimba berdesir. "Tidak, tidak mungkin. Lepaskan mereka, ambil aku saja." Teriaknya putus asa, tapi makhluk itu hanya tertawa. "Perjanjian sudah dibuat, manusia bodoh. Kau ingin kaya dan aku sudah memberikannya. Sekarang bayarannya adalah jiwa-jiwa yang paling kau cintai." Tiba-tiba Wira yang sedang tidur di kamar menjerit. Sari juga mulai menggeliat kesakitan. "Mas, ada yang masuk ke kepalaku!" Sari berteriak. Rimba berlari ke kamar, tapi terlambat. Di depan matanya, tubuh Wira dan Sari membiru, mata mereka kosong, dan mereka jatuh tak sadarkan diri. Tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi. Mereka mati. "Tidakkah?" Rimba meraung sekuat tenaga. Sang penunggu berdiri di belakangnya, menyaksikan penderitaan itu dengan puas. Perjanjian selesai, lalu dalam sekejap, semuanya kembali seperti semula. Rimba terbangun di rumahnya yang reot. Tidak ada kemewahan, tidak ada mobil, tidak ada asisten. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada Sari dan Wira. Mereka menghilang. Tak ada seorang pun di desa yang mengingat mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Rimba jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram tanah, menangis dan menyesali keputusannya. Ia telah mendapatkan kekayaan hanya untuk kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan sekarang, ia benar-benar sendirian. Malam itu, di perempatan jalan tua, seorang pria lain menggali tanah dengan tangan gemetar. Ia menemukan batu akik merah yang sama. Dan tanpa sadar, ia mengulang kesalahan yang sama seperti Rimba. "Sang penunggu," bisiknya. Lalu angin berhembus kencang dan kisah itu terulang kembali.